Kenapa Hasina? Kalau selain cacing, ikan, katak, sisa-sisa hewan, biar tahu organ-organnya, harus cari di Chrome ya Ustaz. Harus dari apa? Cari di Chrome, Google. Oh, boleh. Bisa mencari tahu di Google ya, Google Chrome ya. Nah, baik. Pada pertemuan ini, Solihah, kita masih akan membahas tentang alat pernapasan pada hewan ya. Alat pernapasan pada hewan ya. Nah, kalau sebelumnya kita membahas tentang alat pernapasan pada ikan, pada cacing. Nah, maka pada pertemuan ini kita akan membahas alat pernapasan pada beberapa hewan lainnya ya, Solihah ya. Nah, baik. Kita mulai ya. Tetapi sebelum itu Ustadz bacakan terlebih dahulu adab-adab dalam menuntut ilmu ya. Nah, yang pertama ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua bersungguh, bersemangat ya. Nggak boleh ngantuk ya. Ini jam-jam siang nih, jam-jam ngantuk ya. Masya Allah ya. Kita belajar IPA ya di siang hari ya. Nah, kalau ngantuk ambil wudhu dulu nggak masalah ya. Kemudian kalau kurang konsen atau haus, sediakan air mineral ya, atau air minum ya, untuk diminum sewaktu-waktu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu ya. Kalau mengikat ilmu, maka butuh mencatat. Jadi sediakan alat tulis ya, Solihah, untuk mencatat. Aisyah Salina baru masuk ya. Aisyah Salina Ya Ustaz. baru masuk ya, Solihah ya. Baik, kita masih melanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya, Aisyah. Ya Ustaz. Jadi kalau yang sebelumnya kita mempelajari tentang alat pernapasan pada ikan, pada cacing. Nah, kita akan membahas alat pernapasan pada hewan-hewan lainnya pada pertemuan ini. Nah, sama halnya dengan manusia ya. Hewan juga memiliki alat pernapasannya ya. Karena memang hewan juga membutuhkan energi untuk hidup ya, maka mereka akan bernafas ya. Nah, untuk hidup dibutuhkan apa? Dibutuhkan yang namanya bernapas ya. Kalau bernapas, yang kita hirup itu apa, Solihah? Oksigen. Oksigen ya, oksigen yang ada di udara ya. Kemudian ketika kita memproses oksigen itu menjadi energi, kemudian menghasilkan sisa-sisa yang kita sebut dengan apa? Karbon dioksida ya. Nah, karbon dioksida ini yang akan kita keluarkan lagi dari tubuh kita ya. Nah, sama halnya dengan manusia, hewan pun juga bernapas ya. Cuma alat pernapasannya berbeda-beda tergantung tempat hidupnya ya. Nah, contohnya ikan ya, kemarin ya kita mempelajari ikan ya. Nah, kebanyakan ikan mereka hanya mengandalkan apa? Insangnya ya. Nah, untuk ikan-ikan yang berada di tempat keruh, kotor, yang kurang oksigen, mereka memiliki alat bantu tambahan untuk bernapas yang disebut labirin ya. Nah, makanya ikan-ikan yang berada di tempat yang kotor ya, air yang kotor ya, sesekali mereka akan muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen yang ada di udara ya. Nah, ini ya, yang disebut labirin ya, berada pada di atas insang. Di atas insang terdapat labirin ya,
Nah, ini gunanya untuk menyimpan udara yang mereka ambil ketika mereka muncul ke permukaan ya. Baik, pertemuan kemarin juga membahas cacing ya, yang mana pada kulit cacing terdapat pembuluh darah. Nah, saking tipisnya kulit cacing, kita bahkan bisa melihat pembuluh darahnya ya. Insya Allah ya. Anak-anaknya lagi tidur. Ini apa? Ini apa kok? Anda Nah, ini pernah ya, lihat informasi Ustaz? pernah lihat cacing, Iya, Anda pernah lihat kelabang, Ustaz? kelabang ya. Dia mati gitu Ustaz. Nah, Kalau Ustaz. dikasih. Nah, kemudian pada pertemuan ini kita akan membahas alat pernapasan pada hewan-hewan lainnya. Pada hewan-hewan lainnya. Contohnya apa? Contohnya burung. Nah, ada yang tahu alat pernapasan pada burung, Solihah? Paru-paru udara. Paru-paru ya, dan Hidung. Hawa di udara. Paru-paru. Di hawa. paru-paru dan apa? Di buku ada sih. Di hawa. Di buku halaman 31 itu ada. Pundi-pundi Jadi alat hawa. pernapasannya adalah Pundi-pundi udara. paru-paru dan pundi-pundi udara. Udara. Nah, ini ya. Ketika burung tidak terbang ya, maka alat pernapasannya adalah paru-paru. Nah, udara akan masuk ya, sama ya, seperti manusia. Masuk melalui hidung, kemudian masuk melalui trakea, nah, sampai ke bronkusnya, kemudian ke paru-parunya ya. Baik. Nah, mereka akan bernapas menggunakan paru-paru ketika mereka tidak terbang. Nah, sambil mereka bernapas menggunakan paru-paru, mereka juga mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen ya. Jadi pundi-pundi udara ini seperti kantong ya, kantong oksigen ya. Pundi-pundi udara ini seperti kantong oksigen ya. Nah, biasanya kalau kita pernah memotong burung ya, kita bisa melihat pundi-pundi udara di situ ya. Pundi-pundi udara itu tujuannya untuk menyimpan oksigen ya. Untuk menyimpan oksigen ya. Ada berapa pundi udara? Pundi-pundi udara ada 5. 1 ini ya, 1. Kemudian 2, 3, 4, dan 5 ya. Ada 5 pundi-pundi udara yang digunakan oleh burung ya. Baik. Kemudian ketika mereka terbang, nah, mereka tidak akan bernapas menggunakan paru-paru. Tidak akan bernapas menggunakan paru-paru. Mereka bernapas menggunakan pundi-pundi udara ketika mereka terbang ya. Nah, karena ketika mereka tidak terbang, mereka sudah mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen. Ketika mereka tidak terbang, mereka sudah mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen ya. Sehingga ketika mereka terbang, mereka sudah tidak perlu menghirup udara lagi. Tidak perlu menghirup udara lagi. Karena mereka sudah punya oksigen yang disimpan di dalam pundi-pundi udara. Nah, maka dari itu burung dapat terbang dengan apa? Dengan waktu yang cukup lama. Nah, karena mereka punya oksigen ya di dalam pundi-pundi udaranya. Ustaz, bagaimana kalau misalnya oksigennya habis di pundi-pundi udaranya? Nah, ya burung akan mendarat lagi, akan hinggap di pohon misalnya, atau
ada di tanah misalnya ya. Jadi mereka tidak terbang ya. Kemudian mereka akan bernapas lagi menggunakan paru-paru, Nah, selagi mereka bernapas menggunakan paru-paru, mereka akan mengisi lagi pundi-pundi udaranya ya. Mereka akan mengisi lagi pundi-pundi udaranya. Baik, sampai sini paham ya, Salihah ya? Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah paham Ustaz. Ustaz, pahimna Ustaz. Jadi kalau burung tidak terbang, yang digunakan apa untuk bernapas? Paru-paru. Paru-paru. Di pundi udara. Kalau dia terbang, Pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara. pundi-pundi udara ya. Pundi udara. Jadi ketika burung terbang, dia tidak akan menghirup udara, sudah tidak akan menghirup udara ya. Nah, mereka memanfaatkan persediaan oksigen yang ada di pundi-pundi udara ya, Salihah ya, Masya Allah. Ini ya, ketika mereka terbang, yang digunakan adalah pundi-pundi udaranya. Bukan paru-paru ya. Paru-paru digunakan ketika mereka tidak terbang ya, Salihah ya. Baik, kemudian katak. Nah, ada yang tahu alat pernapasan katak? Paru-paru dan kulit. Paru-paru dan kulit. Paru dan kulit. Kulit. Kulit, Ustaz. Baik, paru-paru dan kulit ya. Paru dan Nah. kulit. Ini agak-agak unik ini, katak ini. Agak-agak unik. Nah, dia karena hidup di dalam dua dunia, Masya Allah. Di darat dan di mana? Di darat dan di air ya. Atau bisa juga disebut dengan amfibi ya. Disebut dengan amfibi ya. Dia hidup di darat dan di darat dan di air ya. Nah, ini metamorfosis pada katak ya. Dari telur ya, kemudian menjadi janin ya, kemudian menetas ya, menjadi apa? Menjadi berudu. Biasanya ada di kolam-kolam itu ya, berudu ya. Iya. Nah, ketika katak masih menjadi berudu, dia akan bernapas menggunakan insang ya, Mirip sama ikan ya. Mirip seperti ikan menggunakan insang ya. Nah, kemudian ketika dia menjadi katak, berubah menjadi katak, nah dia akan bernapas menggunakan paru-parunya. Karena ketika dia menjadi katak, paru-paru sudah tumbuh di dalam tubuhnya ya. Sehingga dia akan memanfaatkan paru-parunya untuk bernapas. Baik. Kemudian insang pada katak, nah itu juga mengalami perubahan. Insangnya juga akan berubah ya. Akan menjadi kulit katak itu sendiri ya. Nah, yang spesial dari katak ini, dia ketika berada di darat, dia akan bernapas menggunakan dua-duanya ya, menggunakan kulitnya, menggunakan paru-parunya ya. Nah, kemudian ketika dia menyelam ke dalam air ya, dia akan menutup hidungnya. Jadi di dalam hidung katak itu terdapat penutup ya, jadi bisa menutup hidungnya. Hidung katak bisa menutup ya. Ya. Supaya air tidak masuk ke paru-parunya ya. Jadi dia akan bernapas menggunakan kulitnya ya ketika dia berenang. Nah. Yang uniknya lagi, karena struktur tubuh katak itu berbeda dengan manusia, jadi paru-parunya itu dekat dengan mulutnya.
Nih ya, paru-parunya dekat dengan mulutnya. Nah, jadi kadang-kadang katak itu tidak hanya bernapas menggunakan hidungnya, kadang-kadang juga menggunakan mulutnya ya. Mulutnya juga digunakan untuk bernapas ya. Nah, kalau manusia bagaimana Ustadz? Kalau manusia gunakan hidung saja, jangan mulut. Karena Allah menciptakan hidung manusia sudah sangat luar biasa ya, sudah sangat sempurna ya. Dengan hidung kita dapat menyaring udara ya, menyaring kotoran ya. Nah, jadi gunakan hidung ya. Jangan meniru-niru katak ya. Karena memang berbeda ya. Nah, jadi katak kadang-kadang menggunakan hidungnya, kadang-kadang menggunakan mulutnya ya sebagai jalur masuknya udara ya. Baik. Untuk alat pernapasan pada katak, paham semua ya, Solihah ya? Insyaallah paham Ustaz. Nah, paham ya. Ya Allah paham. Masya Allah. Kemudian ada paus. Ada paus. Nah, paus ini berbeda dengan ikan ya. Paus berbeda dengan ikan. Paus berbeda dengan ikan karena paus merupakan hewan mamalia. Hewan mamalia. Ada yang tahu hewan mamalia itu apa? Hewan yang menyusui anaknya ya. Nah, atau hewan yang memiliki kelenjar mamae ya, yaitu kelenjar yang bisa menghasilkan air susu ya. Nah, kenapa? Setiap hewan mamalia dia akan bernapas menggunakan apa? Kan paru-paru. Menggunakan paru-parunya. Nah, sama halnya dengan mamalia laut. Semua mamalia laut juga menggunakan paru-parunya untuk bernapas ya. Nah, contohnya paus ya di sini ya. Contohnya adalah paus ya. Paus juga merupakan hewan mamalia. Dia juga akan menyusui anaknya ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita buka ya atau kita lihat isi organ dalam dari paus, nah kita dapat menemukan apa? Paru-parunya. Mendapatkan paru-parunya ya, menemukan paru-parunya ya. Nah, paru-parunya inilah yang paus gunakan untuk bernapas ya. Kemudian bagaimana Ustadz cara paus bernapas? Nah, cara paus bernapas yaitu dengan cara, ada yang tahu caranya paus bernapas bagaimana? Menghirup udara. Menghirup udara ya, Salihah ya. Jadi kalau dia membutuhkan udara, maka dia harus apa? Keluar. Harus keluar dari air. Nah, harus keluar dari air ya. Nah, itu ya kita dapat melihat ya. Lumba-lumba juga sama ya Ustaz? Sama. Lumba-lumba juga merupakan hewan laut, hewan mamalia laut ya. Nah, ini ya. Jadi pada paus terdapat lubang sembur. Terdapat lubang sembur di atas kepalanya ya. Di atas kepalanya terdapat lubang sembur ya. Nah, lubang sembur itu digunakan sebagai apa? Sebagai alat untuk keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida ya. Sebagai alat untuk keluar masuknya udara ya. Nah, maka ketika dia bernapas, dia akan mengangkat tubuhnya untuk keluar dari air. Nah, supaya pundi-pundi udara. Supaya apa? Lubang semburnya
muncul di atas air ya untuk menghirup udara. Nah, untuk menghirup udara dia akan keluar dari laut. Kemudian dia akan menyelam lagi ya. Ketika udara tersimpan, oksigen sudah tersimpan di dalam tubuhnya. Nah, jadi di dalam tubuh paus itu dia memiliki otot-otot yang sangat kuat ya, yang mampu menahan oksigen dalam waktu yang lama ya. Jadi ketika dia mengambil oksigen di udara, nah, dia mampu menahan oksigennya dalam waktu yang lama. Makanya paus-paus dapat berenang dalam waktu yang cukup lama, bisa sampai berjam-jam ya, bahkan sampai 2 jam, 3 jam ya, untuk berenang ya. Nah, karena mereka sudah memiliki persediaan oksigen di dalam tubuhnya. Kemudian ketika selesai menggunakan oksigennya, nah, maka yang dihasilkan adalah apa? Karbon dioksida. Nah, sama prosesnya. Dia akan keluar lagi dari laut untuk menghempaskan atau membuang atau mengeluarkan karbon dioksida melalui lubang semburnya lagi. Nah, lubang semburnya lagi akan mengeluarkan karbon dioksidanya ya. Jadi, lubang sembur pada paus itu sama seperti apa? Sama seperti hidung pada manusia ya. Seperti alat untuk keluar masuknya udara. Mirip ya fungsinya ya. Baik. Nah, kemudian lumba-lumba juga sama ya. Lumba-lumba sama. Lumba-lumba juga merupakan hewan mamalia laut. Nah, ini ya. Terdapat lubang sembur juga di atas kepala lumba-lumba. Nah, nanti kita lihat ya. Kalau lumba-lumba lebih jelas ini. Kalau lumba. Nah, ini ya. Nah, ini ya lubangnya ya. Oh iya. Nah, sama. Paus juga punya lubang sembur di atas kepalanya. Tuh kelihatan ya. Masya Allah. Jadi, lubang sembur itu digunakan untuk jalur keluar masuknya udara ya. Paham ya tentang alat pernapasan pada paus dan lumba-lumba ya. Jadi semua hewan-hewan mamalia laut, mereka juga menggunakan paru-paru untuk bernapas ya. Mamalia darat bagaimana Ustaz? Sama, paru-paru juga. Jadi hewan mamalia yang di darat dan di laut bernapas menggunakan paru-parunya ya. Paham semua ya Salihah ya? Insyaallah paham Ustaz. Nah, kalau paham Ustaz. di halaman 31 diisi itu ya Solihah ya. Halaman 31 diisi ya cara-cara pernapasan pada hewan-hewan. Misalnya pada ulat, pada ular. Kemudian apa misalnya? Yang lain-lain. Kelabang misalnya tadi ya. Nah, dicatat di situ, dicari tahu organ pernapasannya apa. Serangga misalnya, semut ya. Semut itu termasuk serangga ya. Nah, semua serangga itu menggunakan apa untuk bernapas? Trakea ya, Masya Allah. Siapa tadi yang jawab? Kira Ustaz. Kira. Jadi pada serangga menggunakan trakea ya. Serangga apapun itu, dia akan menggunakan trakea untuk bernapas ya. Nah, diisi ya Solihah ya, halaman 31 ya. Sudah. Insyaallah. Baik. Diisi Sudah, Ustaz. sebanyak-banyaknya ya, diisi sebanyak-banyak ya, cari tahu ya. Jangan hanya 4 ya. Karena di sana nomornya hanya 4, nanti diisi cuma 4 saja. Diisi yang banyak ya, Salihah ya. Iya, Masya Allah. Kemudian dibuka halaman 33. Sudah Ustaz. Sudah dibuka semua? Sudah Ustaz. Sudah, Ustaz. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya.
Halaman 33 kita kerjakan bersama-sama ya, Solihah ya. Nomor 1 dibaca Atifah Kotrunada. Kita bernafas menghirup oksigen. Jawabannya menghirup oksigen ya. Kemudian kalau kita mengeluarkan udara, apa yang dikeluarkan? Karbon dioksida. Karbon dioksida ya. Nomor 2, Hasina. Hidung merupakan satu alat pernapasan yang berfungsi untuk sebagai penyaring udara. Sebagai tempat penyaringan udara benar, tetapi lebih baik menjawab yang B ya. Sebagai tempat keluar masuknya udara ya. Sebagai tempat keluar masuknya udara ya, Solihah ya. Nah, itu jawaban yang lebih baik ya, karena fungsi utama dari hidung adalah tempat keluar masuknya udara ya. Nah, adapun juga tempat penyaringan udara bisa ada di mana? Bisa ada di hidung, juga bisa ada di tenggorokan ya. Nah, pada tenggorokan juga ada alat penyaringan ya, Solihah ya. Kemudian nomor 3, Alesa. Rambut, hidung, dan selaput lendir berguna untuk menyaring udara yang masuk. Nah, ini ya, baru dibahas ya. Baru dibahas ya, rambut, hidung, dan selaput lendir berguna untuk menyaring udara yang masuk ya. Sebagai apa? Sebagai untuk penyaring udara yang masuk ya. Kemudian untuk yang mengikat oksigen. Yang mengikat oksigen apa? Hemoglobin ya. Hemoglobin. Atau dijawab darah juga tidak masalah ya. Dijawab hemoglobin benar. Dijawab darah juga tidak masalah ya. Kemudian nomor 4, Lubna. Lubna. Lubna mengikuti. Ya, Ustadz. Nah, nomor 4 ya, Solihah. Cabang-cabang bronkus disebut bronkiolus. Bronkiolus ya, Solihah ya. Kemudian nomor 5, Khaira. Khaira. Ya, Ustaz. Nomor 5, Solihah. Ujung bronkiolus yang merupakan kantung berdinding tipis disebut alveolus. Alveolus ya. Masya Allah. Agak cepat ya, Solihah ya. Waktunya mau habis. Kemudian nomor 6, Isa Salwa. Aisyah Salwa, nomor 6, Solihah. Pertukaran udara pernapasan pada manusia berlangsung di dalam trakea, Ustadz. Alveolus. Alveolus ya, Solihah ya. Nah, yang lain mendengar dan mencatat ya, Solihah ya. Yang lain juga mendengar dan mencatat ya. Iya, Ustaz. Nomor 7, Zalfa. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Nomor 7, Zalfa. Saat menarik nafas, udara masuk rongga hidung dengan menganjurnya menuju tenggorokan
Siapa yang datang tenggorokan al-shalus. Jawabannya bisa A, bisa B Ya. ya. Jawabannya bisa yang A, bisa yang B ya. Nah, tetapi sepertinya lebih baik menjawab yang A ya. Ya. Menjawab yang B juga benar, tetapi sepertinya yang A lebih baik jawabannya ya. Ya Ustaz. Kemudian nomor 8, Afara. Ya Ustaz, pernyataan yang benar mengenai gambar di samping adalah A. Udara yang keluar sehingga rongga dada mengembang. Kalau udara keluar, dada mengembang. Balon kalau dikempesin emang mengembang. Mengembang. Balon kalau udaranya dikempesin Tidak. tidak ya. Jadi jawabannya yang D ya. Otot antar tulang rusuk mengendur ya, sehingga udara keluar. Nah, bayangkan balon ya. Balon kalau dikeluarin udaranya, balon akan mengempis ya. Tetapi ketika balon kita isi udara, maka dia akan mengembang ya. Artinya udara masuk ke dalam balon, maka balon akan mengembang. Tetapi kalau balon kita keluarkan udaranya, maka balon akan mengempis ya, Solihah ya. Nah, lebih mudahnya membayangkan sebuah balon ya. Baik. Kemudian nomor 9, Lubna. Lubna? Ya, Ustaz. Oh, Lubna ada 2. Iya. Yang satu Apa siapa? Sebentar. Yang satu audionya ini Ustaz kecil. Oke. Kemudian Salsabila nomor 9. Sabria Isa. Pada saat terjadi pertukaran udara pernapasan terjadi pula oksigen dilepaskan oleh HB untuk dikeluarkan dari tubuh. Bukan oksigen yang dilepaskan ya, tetapi karbon dioksida. Nah, oksigen itu yang kita butuhkan. Oksigen adalah yang kita butuhkan. Maka karbon dioksida yang kita keluarkan dari tubuh ya. Jawabannya yang D ya, Salihah ya. Jawabannya yang D ya. Bukan oksigen yang dikeluarkan dari tubuh, tetapi karbon dioksida. Kemudian nomor 10, Askia. Gangguan pernafasan yang dapat disebabkan oleh udara yang tercemar yaitu asma. Asma ya. Nah, kalau bronkitis itu disebabkan oleh virus ya, influenza juga dari virus ya. Kemudian kalau TBC itu dari bakteri ya. Baik, kita lanjutkan nomor 11. Kiana. Gangguan pernapasan yang dapat disebabkan oleh udara yang tercemar yaitu terlalu salah baca. Gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus yaitu Yang mana? influenza. Influenza ya, influenza. Kemudian barusan yang kita bahas itu ya. Kemudian nomor 12. Tadi siapa terakhir? Kiana ya. Kemudian Kira nomor 12. Ya Ustaz. Nomor 12 Kira. Kira agak cepat, Solihah. Ya Ustaz, apa?
Salah satu cara menjaga kesehatan alat pernapasan yaitu berolahraga teratur. Berolahraga teratur ya, Masya Allah. Kemudian nomor 13, Atika Salma. Nomor 13, Atika Salma. Ada? Atika? Menyimak ya, Ikan Solihah ya. bernapas Alisa Syakira, nomor 13, Solihah. menggunakan Oh ya, insang. silakan. Ikan bernapas menggunakan insang ya. 14, Alisa Syakira. Alisa. Masya Allah. Agak cepat Solihah waktunya. Udara pernapasan pada ikan terletak pada B. Lembar-lembar insang. Lembar-lembar insang ya. Baik, nomor 15, Alia. Alia. Cacing bernapas menggunakan kulit. Kulit ya. Nomor 1B. Nomor 1B itu ada sebuah apa? Sebuah foto ya. Ada gambar ya yang berisi apa? Alat pernapasan pada manusia ya. Untuk nomor 1 itu disebutnya laring ya, disebutnya laring atau kerongkongan. Nomor 2 disebutnya trakea. Kemudian nomor 3 disebutnya bronkus. Nomor 4 itu disebutnya bronkiolus. Dan nomor 5 adalah alveolus ya. Baik. Yang B Ustadz saja yang menjawab ya, biar cepat ya. Karena waktunya sudah habis ya. Kemudian pada trakea terdapat nomor 2 ya. Pada trakea terdapat bulu-bulu halus. Fungsi bulu-bulu tersebut adalah untuk menyaring ulang udara yang masuk melewati hidung ya. Yang bisa, jadi udara kotor yang berhasil melewati penyaringan hidung, dia akan disaring ulang oleh bulu-bulu halus yang ada pada trakea ya. Kemudian jelaskan nomor 3, jelaskan pengertian inspirasi dan ekspirasi. Nah, inspirasi merupakan proses masuknya udara ke dalam apa? Ke dalam paru-paru ya. Nah, kemudian ekspirasi merupakan proses keluarnya udara ya dari paru-paru menuju keluar tubuh manusia ya. Jadi in itu in ya, in artinya masuk ya. Baik, nomor 4. Pada saat musim hujan dan udara dingin, Pak Antono sering mengalami sesak napas. Apa kira-kira penyakit Pak Antono? Nah, bisa jadi dia terserang influenza. Nah, karena pada musim hujan itu matahari sering kita atau sulit kita dapatkan ya. Karena apa? Karena tertutup oleh awan-awan ya. Sehingga membuat apa? Kita kekurangan cahaya matahari yang mana akan membuat imun tubuh kita turun ya. Nah, sementara itu virus-virus akan mudah berkembang ya ketika udara-udara lembab seperti itu ya. Nah, kemungkinan Pak Antono terserang adalah influenza ya, flu ya. Sering kita ya ketika musim hujan ya, kita terserang flu ya. Baik, kemudian nomor 5. Jelaskan perbedaan mekanisme pernapasan pada ikan dan cacing. Nah, ikan itu menggunakan insang dan cacing menggunakan kulit ya. Bisa dijabarkan lebih detail nanti ya. Baik. Pada pertemuan ini sampai sini dulu ya Solihah ya, waktunya sudah lewat banyak ini. Nah, Ya Ustadz. lewat 10 menit ini, Masya Allah. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya Solihah ya. Subhanallah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz. Assalamualaikum.